Boleh di skip dulu aja nggak Bu untuk kelompok satu Bu? Kelompok satu yang kelas L. Iya Bu, kelompok satu. Karena kami melihat anggota kelompok kami masih terkendala Bu, masih banyak Oh, terkendala. nggak apa-apa. Yang sudah ada saja, nggak apa-apa. Ibu mau lihat aja, nanti ada perwakilan dari kelas L satu kelompok, kelas M satu kelompok, yang M satu kelompok. Kalau terkendala, coba dimatikan dulu apa videonya. Kalau memang eh, agak tersendat. Yuk, silakan. Siapa yang mau share screen? Masih belum bisa Ibu nih, the host isn't it? Hmm, belum ya? Ya. Hmm, hmm, hmm. Bentar. Dah, coba. Bisa? Oke. Yuk, silahkan. Ya, oke. Siapa yang mau menjadi juru bicara? Mungkin saya deh Bu. Oke, Eh, silakan Resa. Mungkin sebelumnya Bu, kelompok kami dari kelompok satu ingin memaparkan judul. Judul kami adalah sosialisasi beasiswa KIPKA terhadap siswa SMA N 51 Jakarta berbasis teknologi informasi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, Bu. Geser, lanjut. Oke, lanjut, lanjut. Oke, alasan kami mengambil judul tersebut adalah untuk membantu siswa-siswi SMA tingkat akhir agar dapat mengetahui informasi mengenai bantuan dana untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, khususnya yang memiliki kendala ekonomi. Kami juga memanfaatkan teknologi sebagai media sosialisasi agar informasi dapat disampaikan lebih efektif, efisien, dan menarik. Jadi bisa diakses kapan saja, Bu. Lanjut, lanjut, lanjut. Dan ini adalah lokasi kami akan melakukan pengabdian nantinya. Lanjut. Latar belakang kami mengambil jalur tersebut, pertama ada kemiskinan yang di Indonesia miliki itu menurun dikarenakan metode ini tuh efektif untuk menurunkan kemiskinan. Dan juga salah satu program pengentasan kemiskinan di bidang pendidikan adalah beasiswa. Yang beasiswa sendiri ini memungkinkan para siswa yang terkendala biaya bisa mengikuti kesempatan kuliah. Oke, lanjut dulu. Nah, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya Zulaika Tun. Nah, untuk selanjutnya ada metode sosialisasi. Jadi metode sosialisasi ini kita ingin melihat sih pemahaman mereka semua tentang kebutuhan, kita memberikan informasi juga dan contoh cara mengakses beasiswanya itu seperti apa. Nah, terus sosialisasi mengenai beasiswa KIPK ini diberikan kepada siswa-siswi SMA 51 Jakarta, itu merupakan proses penyampaian informasi yang bertujuan mengenalkan dan menjelaskan program beasiswa ini. Karena beasiswa ini baru dibuat pada tahun 2021, maka mungkin masih belum banyak sekolah yang mendapatkan sosialisasi tentang beasiswa ini, Bu. Jadi kita mungkin banyak orang-orang terkendala, jadi kita bisa membantu mereka. Selanjutnya ada hal-hal yang ingin dicapai. Yang pertama itu kami mengharapkan siswa-siswi itu dapat termotivasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi tanpa mempertimbangkan biaya. Karena beasiswa ini tuh include biaya hidup dan juga biaya menggratiskan biaya sekolah.
Habis itu diharapkan siswa-siswi dapat mengimplementasikan informasi yang telah kami berikan. Terus kita juga ingin siswa-siswi itu memahami mengenai informasi terkait beasiswa KIPK. Jadi kesimpulannya, alasan kami memilih judul ini untuk membantu siswa-siswa SMA tingkat akhir agar mengetahui informasi mengenai bantuan dana untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, khususnya yang memiliki kendala ekonomi. Seperti itu. Seperti itu, Ibu. Oke, nah berarti ini PKM ya. Apakah kalian sudah eh, observasi ke sekolah? Sudah, Ibu, Sudah kita Ibu. Sudah. Apakah surat sudah jadi dari visit? Untuk sejujurnya, untuk surat kami masih menunggu ACC dari dosen untuk semua proposal kami Bu. Baru setelah Hmm, proposal diajukan kami baru hmm. cetak surat Bu. Oke, kan waktu itu kalian katanya sudah dapat proposal ya, sudah Sudah apa Bu. ada eh, template proposal. Nah, itu mungkin minggu kapan ya, biar bisa minggu depan kali ya. Minggu depan itu sudah, kalau nggak minggu depan, minggu ini itu sudah kasih ke dosen untuk meng-ACC-nya. Nah, Baik Bu. karena kan kalian butuh surat, karena surat itu kan belum tentu sehari dua hari jadi ya. Benar Bu. Jadi takutnya kalau misalkan nanti surat tersebut baru kalian buat minggu depan, khawatir surat itu baru keluar itu di minggu depannya lagi, dan itu sudah masuk pertemuan mau TS ya, pertemuan ke 7 gitu. Sedangkan kita tuh pertemuan minggu depan kan pertemuan 6 ya. Depannya lagi 7 pas kelas kecil. Kemudian habis itu UTS. Nah, kemudian untuk PJBL kan juga harus, kalian kan juga harus ke lapangan, harus sosialisasi ya. Terus kemudian juga harus menyusun laporan ya. Nanti untuk dibuat artikelnya. Nah, itu kan butuh waktu. Jadi kalau memang bisa minggu ini sudah bisa diberikan ke Ibu untuk Ibu lihat sesuai dengan template. Ya, nanti akan kita bahas ya template-nya itu untuk yang PKM sama penelitian itu seperti apa, nanti kita bedah satu-satu. Nah, tadi PKM berarti sudah observasi dan juga sudah bilang ya ke pihak sekolah ya. Berarti ini kelas berapa? Kelas 9, kelas 10 atau kelas 11 atau 12? kelas 12, Ibu. Kelas 12 ya. Berarti kan kalau kelas 12 itu mereka sudah dapat KIP dong ya? Kalau di Jakarta sendiri yang kami dapat info itu mereka dapatnya tuh KJP Bu. Oh, KJP. Kalau KIP itu nanti dikasihnya pas? Kalau KIP itu kan kami mempelajari beasiswa itu kan jika misalnya ada yang apa langsung gitu Bu. Jadi kayak misalnya ada kejadian yang membuat mereka tuh tergolong terkendala biaya tiba-tiba, nah itu bisa mengajukan Oke. KIPK Bu. Nah, ini kan keterkaitannya dengan dinas pendidikan setempat ya. Coba, bisa nggak kalian mengajak kerjasama gitu ya oleh dinas pendidikan setempat untuk kan kalian juga butuh khawatir ya. Maksudnya gini, informasi kadang kan informasi yang tentang KIP itu kan eh, apa simpang siur gitu ya, atau benar nggak sih gitu. Nah, maksud ibu tuh kalau misalnya kalian bisa kerjasama dengan Sudin gitu ya, Sudin daerah sana yang menangani SMA sana ya, kerjasama untuk melakukan penyuluhan itu tadi, stasiun gitu. Kira-kira bagaimana? Mungkin bisa sih Bu. Kalau enggak kami mengajak Hmm.
ada UKM di kampus UPN, ada yang mengurusi tentang beasiswa kan ya Bu ya. Nah, boleh. Jadi Jadi dia mereka bisa sebagai menjadi narasumber Bu. testimoni ya. Iya Bu. Bisa itu testimoni. eh Selain orang yang sudah pernah dapat KIP, kalau bisa nih kamu undang juga orang dinas pendidikan juga gitu. Maksudnya kalau memang bisa gitu ya. Kalau tidak bisa ya sudah pakai apa namanya dari orang yang pernah menerima aja itu nggak apa-apa gitu. Yang pasti kan intinya kan kalian mau menyampaikan gimana sih caranya dapetin KIP gitu kan, gimana caranya kalian itu misalnya si anak-anak ini mengapply gitu ya KIP untuk melanjutkan kuliah kan gitu ya intinya. Nah boleh aja nanti si apa namanya narasumbernya itu dari mahasiswa yang sudah pernah mendapat KIP itu. Misalnya ada dua atau ada dua orang atau satu orang gitu ya terserah. Nah pasti informasinya yang memang harus disampaikan itu informasi yang valid gitu ya supaya mereka paham betul gitu apa namanya prosesnya gimana dan lain sebagainya gitu. Tapi sih yang memang ibu rekomendasikan kalau bisa kalian mengajak ya atau meminta dinas setempat untuk bekerja sama gitu ya, melakukan sosialisasi tersebut gitu. Ya, tapi diusahakan aja dulu ya. Kalau memang sulit ya sudah pakai yang sudah narasumber yang sudah pernah mendapatkan KIP aja Baik Bu, terima ya, kasih atas gitu ya. sarannya. Heeh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok satu ya, kelompok satu. Kelompok satu kelas L ya. Oke, sekarang eh, kelompok tiga kelas M. Silakan. Ada kelompok tiga kelas M. Silakan, kelompok tiga kelas M. Baik Bu, ditunggu Oke, sebentar. oke. Asma, ada kelompoknya di sini semua? Atau Ada, ada? Oke, silakan. Siapa yang mau share? sebentar Bu. Lagi ditanyain ini yang pakai laptop siapa? Oke. Nanti kelas MN, N yang kelompok 4 ya. M yang kelompok 4 nanti siap-siap. Sebentar ya Bu ya. Oke. Siapa yang mau share, Ihsan atau Asma? Farah Bu yang mau nge-share Bu. Bentar Bu. Lagi nyalain laptop ya Bu. Ya. Bentar Bu. Yang ini cara ngapus latar belakang ya. Ini kalian pada di kampus atau udah pada pulang? Lagi di kampus Bu. Lagi mentoring osdur. Oh, oke. Siapa yang mau share? Udah? Siapa tadi? Farah ya? Sarah Bu Oh, yang mau. Sarah. Silakan, Sarah. Mana, Sarah? Sudah? Sebentar Bu lagi masuk ke panpanya Bu. Oke.
Ya, silahkan siapa yang mau jadi juru bicaranya? Orang jauh nih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita Waalaikumsalam. akan menjelaskan kelompok PJBL kita, yaitu dengan judul pengembangan kreativitas anak panti asuhan Mizan Amanah melalui edukasi pengolahan limbah anorganik menjadi produk ekonomis dengan penerapan reuse dan recycle. Sebenarnya ini pengen diganti Bu judulnya Bu, soalnya kata Bu Hermina kepanjangan. Iya, betul. Kan paling nggak harus 15 kata. Ya Bu, makanya kita udah ada judulnya Bu, tapi belum diganti di PPT-nya Bu. Tapi intinya tentang ini Jadi kan? iya, Hmm, panti asuhannya diganti juga Bu. apanya? Panti asuhan di mana deh sih? Oh, panti. Di Oh, tempatnya. Uswatul Hasanah. Ya, Uswatul Hasanah. Oke, silahkan. Jadi ini ringkasannya Bu, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk yang pertama mengurangi limbah plastik melalui penerapan konsep reuse dan recycle. Yang kedua menghasilkan produk-produk kreatif bernilai ekonomis dari limbah plastik. Yang ketiga meningkatkan keterampilan dan kreativitas penghuni panti Uswatul Hasanah dalam bidang kewirausahaan. Yang keempat meningkatkan pendirian ekonomi penghuni panti asuhan dengan menghasilkan produk ekonomis yang dapat dipasarkan. Kata kunci pendahuluan dalam era modern, limbah plastik menjadi isu global. Sebentar, isu global mendesak karena dampak lingkungan yang signifikan. Solusi inovatif dibutuhkan untuk transformasi limbah plastik menjadi produk ekonomis. Seperti pada tema kelompok ini adalah transformasi limbah plastik menjadi produk ekonomis melalui penerapan reuse dan recycle dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kreativitas di panti asuhan Uswatul Hasanah yang mengedepankan kreativitas. Selanjutnya, kelompok ini akan memusatkan perhatian pada dua pendekatan utama dalam pengelolaan limbah plastik, reuse yaitu penggunaan kembali dan recycle, daur ulang. Fokus utama dari kelompok ini adalah memanfaatkan limbah plastik yang ada di panti asuhan untuk menciptakan kreativitas untuk membuat produk yang tidak hanya fungsional tapi juga memiliki nilai ekonomis. Isu permasalahan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008, sampah adalah hasil dari aktivitas manusia sehari-hari atau alam yang padat. Penting untuk kelola sampah dengan baik demi lingkungan. Plastik sulit diuraikan, namun bisa dimanfaatkan secara ekonomis. Anak-anak perlu diajari prinsip 3R untuk mengurangi limbah plastik. Di panti asuhan Uswatul Hasanah, mereka belajar kreativitas dari limbah plastik. Isu permasalahan prioritas. Oleh karena itu, ini menjadi beberapa isu permasalahan prioritas yang akan dilakukan, yaitu satu, sosialisasi. Kesadaran lingkungan di panti asuhan Mizan Amanah untuk meningkatkan partisipasi komunitas dalam daur ulang plastik. Yang kedua, penciptaan produk-produk inovatif dan limbah plastik yang dapat dijual sehingga memberikan manfaat ekonomi tambahan bagi panti asuhan Mizan Amanah. Dua, solusi permasalahan. Berikut beberapa solusi yang dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, edukasi. Edukasi pentingnya menjaga lingkungan diberikan ke panti asuhan, termasuk program pengelolaan limbah plastik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya limbah plastik dan manfaat daur ulang. Transformasi limbah plastik menjadi produk ekonomis yang bermanfaat dapat meningkatkan ekonomi dan kreativitas di panti asuhan Uswatul Hasanah. Yang kedua ada kolaborasi multi pihak. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, LSM, dan masyarakat diperlukan untuk menyelesaikan masalah lingkungan dengan membagikan sumber daya dan pengetahuan penyuluhan di panti, membangun kesadaran lingkungan. Yang ketiga, ada gerakan 3R, reduce, reuse, dan recycle. Reduce, reuse, recycle adalah cara untuk mengurangi sampah yang efektif. Kami akan mengajarkan cara mendaur ulang limbah plastik menjadi produk ekonomis di panti asuhan. Solusi bagi permasalahan pengolahan sampah botol plastik adalah mengolahnya menjadi produk yang bermanfaat melalui ceramah, diskusi, dan pelatihan.
Target luaran yang akan dihasilkan pertama ada artikel ilmiah, Bu. Terus ada poster, video berupa kegiatan kita selama PJBL. Yang keempat ada pameran karya yang akan kita tampilkan di Desember nanti. Dan kelima ada vlog pameran. Tahapan PJBL pada minggu pertama kami akan membentuk 10 orang untuk PJBL. Pada minggu kedua kami akan mulai mengerjakan proposal penelitian dengan deadline pertemuan keempat. Pada minggu ketiga, ya Bu, bentar Bu. Maaf Bu, bentar Bu. Iya, PPT-nya Bu. tadi bisa kok. Itu tiba-tiba wifi-nya hilang Bu. Gimana? Dengar ya Bu ya. Si Sarah wifi-nya hilang Bu, maaf ya Bu ya. Iya. Lagi menghubungkan ulang Bu, maaf ya Bu ya. Iya, iya, iya. Jadi gimana? Jadi gimana caranya? Ora. Jadi ini pembagian tugasnya Bu. Untuk video ada Intan, ada Pasha, ada Adli, ada Atika. Untuk artikel ilmiah ada Aura dan saya sendiri Isan, terus ada Nida. Untuk poster ada Asma sama Sarah sama Rizky Bu. Ya. Jadwal pelaksanaannya gak usah ya gitu. Ya maaf Bu, fotonya nggak bisa load Bu. Iya, nggak apa-apa. Jaringannya nggak ada Bu. Ini foto apa tadi panti asuhan yang Kuswatun Asana ya? Iya Bu. Tapi tadi kan kamu belum ubah tuh ya, masih Mizan apa Iya sih? Bu. Ya masih belum diubah Bu. Heeh. Ya udah, nanti diubah ya untuk Ya karena Bu. yang sudah fixnya jadi yang mana? Yang si Uswatun Ya, itu. ya Bu, yang udah fix Bu, yang udah bisa Bu. Oke. Sudah ditanyakan kan ke pihak panti Udah asuhan Bu. itu? Baru kemarin Bu kita datang ke sana Bu, udah bisa Bu. Mm-mm. Nah, kan kalian mau apa ya? Mau menyosialisasikan gitu ya, mau mengajari anak-anak panti asuhan ya untuk Ya Bu. mengelola limbah plastik. Nah, kira-kira ada kamu bisa nggak ngejelasin di sini tuh contoh produk limbah plastik yang nantinya akan kamu targetkan untuk dihasilkan dalam pemberdayaan anak-anak panti asuhan di sana. Paling ya Bu ya, kan soalnya kita targetnya tuh kan masih anak-anak kecil ya Bu, anak-anak SD Bu, yang nggak bisa pakai alat-alat yang ribet, bahan-bahannya nggak bisa ribet, jadi ya mereka juga ngerjain pasti yang nggak bisa ribet ya Bu. Nah, Jadi paling kita, mm-mm. jadi kita paling bakal ngajarin cara bikin tas dari botol plastik, terus tas bunga, celengan, sama tempat sampah Bu dari plastik Bu. Nah, nanti disebutkan ya, disebutkan kira-kira produk-produk apa saja yang nantinya mau kalian ajarkan buat ntar siapa yang menjadi narasumbernya, teman-teman kalian ya, dari kelompok kalian. Kira-kira sih kalau yang jadi narasumbernya ada Aura Bu, ada Sei, terus sama Sei itu Sarah Bu, terus ada saya juga Bu. Nah, ini kan kamu kan orang-orang yang mengajarkan di anak-anak di sana kan. Nah, jadi itu nanti bahan-bahannya yang menyediakan kamu atau mereka? Saya sendiri, kita sendiri semuanya Bu. Oh, oke. Dari sampah plastik Iya, itu. Bu. Nah, Ya, Bu. apa namanya nanti dicantumkan juga apa target yang ingin kamu capai ya untuk pemberdayaan anak di sana, misalnya untuk membuat tas, contoh tasnya gimana gitu ya.
nanti dilihatkan gitu contoh tasnya seperti ini targetnya. Nah nanti ketika sudah terjadi gitu kan, ketika apa namanya sudah selesai sosialisasi di sana, nah baru kan nanti akan ada hasil kan dari mereka kan. Ya Bu. Nah nanti hasil dari apa namanya pemberdayaan anak-anak di sana difotoin tuh ya. Ya Bu. Difotoin terus apa namanya itu kalau buat take itu apakah cukup sehari atau seminggu? Nggak nyampe sehari sih Bu, paling 2 jam juga udah cukup Bu. Soalnya kan gitu. gampang. Soalnya gampang ya. Ya udah berarti kan nggak sampai lama banget ya. Tapi kan nanti kamu juga ngejelasin kan sampah sampahnya ini sampah itu apa sih bahayanya. Jadi kasih edukasi dulu ya. Iya Bu, kita kasih edukasi juga Bu. Habis itu baru mengajarkan ke mereka kira-kira bagaimana nih cara apa namanya memilah sampah gitu ya, terus cara merecycle sampah tersebut gitu ya, menjadi barang-barang yang ekonomis ya, yang bisa dijual kembali. Ya, oke, berarti sudah lengkap ya konsep PKN ini adalah membuat proposal ya. Iya Bu. Oke, baik kita untuk kelompok 3 ya. Pasti Bu ya. Ya, boleh stop share. Selanjutnya kelompok N, kelompok 4 N. Ya, kelompok 4 N ada masa N. Silakan share. Ya, siapa yang mau share? Mau share? Background. Ya, siapa?